Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Ya, semoga yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Ya, amin. Baik. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang tiada henti-hentinya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk duduk bersimpuh dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Salam berkirim salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Ibu sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sedang berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram. Ya. Salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan, yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum wa dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusahum." Kata Allah Subhanahu wa taala,
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada berapa bulan, Ibu? Bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Ya, ayo fokus. Bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ya, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa di antara 12 bulan tersebut, ya kan, ada 4 bulan yang sangat mulia, yaitu bulan apa saja, Ibu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dan khusus di bulan Muharram ini, Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ya, bulan Muharram, Nabi Muhammad SAW sampai menyebutkan bulannya Allah. Ini menunjukkan bulan Muharram ini luar biasa itu, ya, disandarkan kepada Allah, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa yang dikerjakan pada bulan Muharram. Ya, apapun itu puasanya. Entah itu puasa Senin Kamis, puasa Rajab Ibu. Puasa ini Muharram, ya, puasa Ayyamul Bid, kemudian atau puasa Daud, Masya Allah. Iya. Di dalam bulan Muharram ada namanya puasa Asyura, puasa yang dikerjakan pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan sekarang kita sedang berada di tanggal tanggal 8, ya? Ya, insya Allah tanggal 8. Ya, nanti bisa dilihat lagi, ya. Yang keutamaannya apa, Bu? Puasa Asyura, Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita keutamaan puasa Asyura, yaitu ayyukaffira, ya, menghapus dosa-dosa sanatil, dosa setahun yang telah lalu. Ya, keutamaan puasa Asyura, puasa yang dikerjakan pada tanggal 10 bulan Muharram, itu menghapus dosa setahun yang telah lalu. Ya, maka kalau kita nggak bisa puasa Senin Kamis atau yang lainnya, yang minimal jangan tinggalkan puasa pada tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Iya. Dan Nabi SAW juga mengatakan, ya, karena di tanggal 10 Muharram ini juga diagungkan, Bu. Tanggal tersebut, hari tersebut diagungkan sama orang-orang kafir, maka Nabi berkata, insya Allah kalau tahun depan, ya kan, ya. Tapi kan Nabi nggak sampai tahun depan udah meninggal. Maksudnya Nabi itu berkeinginan nanti kalau tahun depannya akan berpuasa di tanggal 9-nya untuk menyelisihi, ya, agar tidak sama dengan orang-orang kafir yang mengagungkan juga tanggal 10 Muharram. Ya, maka kita juga dianjurkan puasa di tanggal 9-nya, tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Ya, minimal tanggal 10-nya jangan ditinggal. Baik, itu Ibu, ya, ini bulan yang sangat mulia, bulan Muharram, ya,
tafsir Ibnu Katsir menjelaskan di menafsirkan ayat tadi yang Allah memuliakan 4 bulan tersebut, ya, salah satunya bulan Muharram. Maksudnya apa? Dosa yang dikerjakan pada bulan tersebut dosanya dilipat gandakan, ya. Jadi hati-hati. Begitu pula pahala, ya, amal soleh ibadah yang kita kerjakan juga pahalanya dilipat gandakan di 4 bulan haram tersebut. Ini menunjukkan bulan yang sangat istimewa, bulan yang Allah agungkan, Ibu, ya. Maka kita juga hendaknya mengagungkan bulan ini sebagaimana Allah juga mengagungkan bulan tersebut, ya. Bayangkan disandarkan ke Allah, syahrullah, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Ya, kalau kita pernah mendengar bulan Muharram itu bulan apa tuh? Ya, orang jangan hajatan di bulan tersebut, ya, bulan sial lah misalnya. Ya, ini bertentangan dengan, ya, petunjuk Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi menyebutkan bulan Muharram adalah bulannya Allah, ya. Maka kita ya juga harus mengistimewakan bulan tersebut. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan, ya, puasa Asyura, ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-Ikhlas, ya, tafsir surat Al-Ikhlas. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu adalah petunjuk, ya, bagi kita semua. Bagi orang-orang yang beriman, ya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak cukup sekedar dibaca saja. Ya, Al-Qur'an itu, Bu, tidak cukup sekedar dibaca tanpa ditadaburi, ya, tanpa dibaca artinya, kemudian maknanya apa, maksudnya apa, Allah ini ngomong apa sih, ya kan? Nggak cukup sekedar dibaca, ya bagus dibaca, cuman, ya, Al-Qur'an ini adalah petunjuk, ya. Hendaknya kita tadaburi, kita bahas tafsirnya, kemudian kita amal kan, ya, karena kan petunjuk. Siapa yang ingin selamat, maka hendaknya kita menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup kita. Al-Qur'an berisi 30 juz. Berapa surat? 114. Nah, Al-Qur'an itu, Ibu, isinya, ya, Al-Qur'an itu di dalamnya kandungannya, isinya ada 3 hal. Yang pertama tentang tauhid. Yang pertama tentang apa, Ibu? Tauhid. Kemudian Al-Qur'an selain tauhid di dalamnya juga terkandung tentang hukum-hukum. Ya, hukum-hukum. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Qur'an juga terdapat kisah-kisah. Ya. Tauhid jelas, ya, seperti surat yang akan kita baca itu terkait tauhid. Hukum-hukum, ya, di dalam Al-Qur'an terdapat hukum-hukumnya sholat, ya kan, hukumnya puasa, zakat, segala macam. Kisah-kisah, di dalam Al-Qur'an Allah kisahkan kepada kita untuk apa? Sebagai pelajaran bagi kita, Bu. Kisah-kisah orang-orang terdahulu, para nabi. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, ya, tentang Fir'aun dan segala macam, itu untuk pelajaran bagi kita, Bu. Ya, kisah yang telah lalu dan kisah yang akan datang terkait akhirat, adanya surga, adanya neraka. Ini di juz amma tuh Allah kisahkan tentang surga dan neraka, banyak sekali, ya. Dan itu isi kandungan dari Al-Qur'an. Ya, dan surat Al-Ikhlas yang akan kita bahas ini terkait masalah tauhid.
Makanya al-ikhlas itu artinya apa, Ibu? Iya, memurnikan. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah, ikhlas, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah aku perintahkan mereka kecuali supaya mereka itu beribadah seikhlas-ikhlasnya, semurni-murninya hanya kepada Allah. Itulah agama yang lurus. Itu ya. Jadi, dan ibadah kita tidak akan diterima, ya. Sekali lagi, Bu, ini harus menjadi perhatian kita yang sangat besar. Semua ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali harus ikhlas. Hanya untuk Allah, apapun itu ibadahnya. Kita sholat, kita baca Quran, kita bersedekah, kita berzikir, berdoa, ngaji seperti ini harus ikhlas untuk Allah. Ya, pahalanya sangat besar. Apalagi keutamaan menuntut ilmu agama, ya, sering diulang-ulang. Tidak ada amalan sunnah yang keutamaannya lebih besar dibandingkan menuntut ilmu agama, dibandingkan datang ke pengajian. Gak ada yang ngalahin, Bu. Ya, tidak ada amalan sunnah yang keutamaannya lebih besar dibandingkan, ya, menuntut ilmu agama. Baik, itu surat Al-Ikhlas, ya. Dan surat Al-Ikhlas itu, Ibu, dia, ya, mewakili, ya, sepertiga dari Al-Quran. Ya, sepertiga dari Al-Quran. Yaitu apa? Itu tadi yang saya bilang, ya. Jadi Al-Quran itu kan kandungannya ada 3. Tauhid, hukum, dan kisah. Nah, surat Al-Ikhlas itu mewakili sepertiga Al-Quran, yaitu tentang tauhid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ibu, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ayajizu ahadukum ayyaqra'a fi lailatin sulusal Quran." Ya. Apakah engkau, ya, tidak ingin membaca sepertiga Al-Quran di waktu malam? Ya kan? Ya, kata Nabi, apakah engkau tidak mampu membaca Al-Quran pada waktu malam sepertiga Al-Quran? Kalau sepertiga Al-Quran berarti berapa juz, Ibu? Sepertiga. 10 kan, satu Al-Quran 30 juz. Ya, kata Nabi, apakah kalian tidak membaca Al-Quran pada waktu malam sepertiganya? Maksudnya 10 juz. 10 juz banyak amat, ya kan. Makanya kata para sahabat saat itu, qalu wa kaifa yaqra sulusal Quran. Bagaimana wahai Rasulullah kita membaca sepertiga Al-Quran? Maka kata Nabi SAW, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Ya. Surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, kata Nabi itu, ya, sama dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah, Ibu. Ya, surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Maksudnya apa? Ya, yang pertama karena tadi, ya, karena mewakili dari isi kandungan Al-Quran tentang tauhid. Kemudian ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, itu pahalanya, Ibu, sama seperti orang membaca sepertiga Al-Quran. Kalau kayak gitu, udah baca Al-Ikhlas saya 3 kali, ya kan? Enggak kayak gitu juga, ya. Tetap kita harus baca Al-Quran.
Quran. Ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang salah satu keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu kata Nabi itu pahalanya seperti orang membaca sepertiga Al-Quran atau 10 juz. Masya Allah ya. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ikhlas itu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu apa, Bu? Sebab turunnya surat atau ayat ya. Asbabun nuzulnya surat Al-Ikhlas dahulu ya disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ahmad. Dahulu ya annal musyrikina, bahwasanya orang-orang musyrik itu pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, unsub lana rabbaka. Orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya wahai Rasulullah, sebutkan kepada kami nasab Tuhanmu. Ibu tahu nasab ya? Hah? Iya, bin kayak gitulah ya, itu nasab. Iya, nasab. Ini orang musyrik nanya, Tuhanmu kasih tahu ke saya nasabnya, bapaknya, kakeknya. Nah, ini kan kurang ajar ya kan. Iya, makanya fa'anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan qul huwallahu ahad Allahus somad. Akhirnya turunlah surat Al-Ikhlas. Iya. Supaya Nabi ngasih tahu orang musyrik tadi ya, bahwasanya Allah itu qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Katakanlah bahwa dialah Allah Maha Esa, Allahus somad. Allah itu adalah tempat bergantung segala sesuatu ya, hajat kita, semua doa kita ya kita gantungkan kepada Allah. Lam yalid walam yulad. Allah itu enggak beranak, Allah itu enggak punya anak, dan Allah juga tidak diperanakan. Tidak diperanakan itu maksudnya gimana, Bu? Allah tuh enggak punya bapak sama ibu. Yaitu asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Kita bahas ayat yang pertama. Ya, Allah berfirman, qul huwallahu ahad. Ya. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Ibu ya. Esa itu maksudnya ya Maha Tunggal. Maha Tunggal, Maha Esa. Esa di dalam apanya? Ya, Maha Esa dalam segala sesuatu. Seperti di dalam zatnya. Kemudian Esa di dalam apa? Ya, untuk diibadahi. Kemudian Esa di dalam ya rububiyahnya. Rububiyah itu penciptaan, yang menguasai, yang mengatur. Kemudian Esa di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang pertama, Allah itu Esa di dalam zatnya. Ya, Allah itu ada, Ibu ya. Esa di dalam zatnya, Allah itu Esa tunggal. Ada orang-orang kafir yang mengatakan Tuhan itu ada berapa, Bu? Ya, ada yang mengatakan Tuhan itu ada 2, Tuhan ada 3, ya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Allah enggak, Allah itu Maha Esa. Ada yang mengatakan Tuhan itu 2, ya orang-orang apa tuh yang bulat kayak gini tuh, yin yang ya, Tuhan baik, Tuhan buruk. Ya, enggak, Allah itu Maha Esa di dalam zatnya. Kemudian Allah itu Esa ya di dalam ya
uluhiyahnya, ubudiyahnya. Allah itu satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya, Allah itu yang berhak, ya, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Esa di dalam ibadah. Gak boleh orang nyembah kepada selain Allah. Gak boleh. Kalau ada orang ibadah kepada Allah, kemudian dia juga beribadah kepada selain Allah, maka dia tidak mengesakan Allah. Berarti dia tidak mengesakan Allah. Dia telah berbuat dosa paling besar, namanya dosa syirik, menyekutukan, menduakan, ya kan? Syirik itu artinya apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah, menduakan Allah. Ya sama tadi di dalam zatnya. Enggak, Tuhan itu ada Tuhan Bapa, Ibu, Tuhan Anak. Berarti dia tidak mengesakan Allah. Begitu pula di dalam beribadah. Semua ibadah kita harus kita tujukan kepada Allah. Ya, kita doa hanya kepada Allah saja, Ibu. Gak boleh doa kepada selain Allah. Gak boleh doa kepada pohon, kepada penunggu, apalah segala macam, gak boleh. Ya, kita berdoa hanya kepada Allah. Doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka doa kita juga harus ditujukan hanya kepada Allah. Itulah makna dari qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang maha esa. Esa apanya? Esa zatnya, esa di dalam, ya, ubudiyahnya, ya, yang hendaknya kita ibadahi hanya Allah saja. Dan inilah inti Al-Quran itu sebenarnya ini, Bu. Inti Al-Quran adalah tauhid sebenarnya, Bu. Ya. Al-Quran itu, Bu, inti Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Seutama-utama surat adalah surat Al-Fatihah. Kemudian inti dari surat Al-Fatihahnya itu, ya, jadi Al-Quran intinya surat Al-Fatihah, kemudian di dalam surat Al-Fatihah ada intinya lagi. intinya. Itu ayat yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu intinya surat Al-Fatihah. Hanya kepadamu, ya Allah, aku beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu, ya Allah, aku minta pertolongan. Nah, ini nih, Bu. Ini maknanya sama dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, inilah. Ini juga inti dari kita adanya hidup di dunia ini. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hidup itu untuk apa, Bu? Untuk ibadah hanya kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Ini inti kita hidup tuh untuk mentauhidkan Allah, Bu. Silakan ibu nyari rizki, silakan ibu nyari duit, silakan ibu hidup. Tapi intinya tuh jangan lupa apa, kita hidup untuk mentauhidkan Allah. Ini ibadah yang paling besar adalah tauhid. Tauhid, ibadah yang paling agung. Makanya dosa yang paling besar juga nomor pertama, lawannya itu apa, Bu? Syirik. Nah, ini hati-hati. Ya. Harus sering kita ulang-ulang tentang masalah tauhid dan bahayanya dosa syirik. Bayangkan kita bahas surat Al-Fatihah udah, ya, An-Nas, Al-Falaq. Itu kan muter-muter itu sebenarnya. Iya enggak, Ibu? Nah, iya. Ya, mungkin ada ibu juga perasaan udah pernah. Lah, memang harus diulang. Memang harus diulang-ulang. Ini saya habis ngisi Ibu, nanti habis beliau, saya ngisi di Ustadz Manghadami di sekolahnya sana tentang keutamaan tauhid, diulang lagi. Ya, karena betapa banyak orang-orang yang tidak paham dan masih berkutat dalam dosa yang paling besar, yaitu dosa syirik. Dia ibadah kepada Allah, dia sholat, dia baca Quran, dia sedekah, dia umroh, dia haji, hati-hati. Semuanya hancur gara-gara berbuat dosa syirik.
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa mal lidzalimina min ansor. Ya, sungguhnya barang siapa yang berbuat dosa syirik, ya maka Allah haramkan surga. Allah tempat kembalinya adalah neraka, tidak ada penolong pun bagi orang-orang yang berbuat dosa syirik. Ya. La in asyrokta, kata Allah di dalam surat Az-Zumar, la in asyrokta, jika engkau berbuat dosa syirik, la yahbatonna amaluka, Allah batalkan, Allah hancurkan, Allah gugurkan semua pahala dari ibadah yang kamu kerjakan. Wala takunanna minal khasirin. Di akhirat engkau termasuk orang-orang yang merugi, masuk neraka. Ini bahaya sekali. Ya, ini tujuan kita hidup itu untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia tujuannya untuk supaya kalian itu apa? Ibadah. Ulama tafsir menjelaskan ayyuwahidullah, untuk mentauhidkan Allah. Untuk mentauhidkan Allah. Ya, hati-hati dari dosa syirik. Kita tidak bisa terlepas dari yang namanya dosa, ya, manusia. Tapi jangan dosanya dosa syirik, Ibu, ya. Taib. Itu, ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Esa dalam zatnya, Esa untuk diibadahi, dan Esa di dalam rububiyahnya. Rububiyah itu apa? Di dalam penciptaan, kemudian ya Allah hanya yang menciptakan, yang menguasai, kemudian yang memberi rizki dan yang mengatur alam semesta. Ya, semuanya. Yang menciptakan langit bumi siapa, Ibu? Allah. Allah yang Maha Esa. Nggak ada campur tangan orang, apalagi nggak ada malaikat, nggak ada. Allah saja. Itu arti Rob, Ibu, ya. Tidak sekedar apa namanya? Tuhan, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Rob itu artinya, Bu, yang lebih tepat itu yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menguasai dan yang mengatur alam semesta. Itu arti Rob. Hanya Allah saja. Yang memberi rizki kita siapa? Allah. Itu hewan-hewan, burung, ikan-ikan. Siapa yang ngasih rizki? Allah. Allah berfirman, wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata itu kecuali rizkinya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin minallah, apa saja nikmat yang pada kalian itu adalah dari Allah. Hanya Allah yang menciptakan langit, bumi, planet, segala macam. Masya Allah, ya. Allah Maha Esa. Yang memberi rizki, kemudian yang mengatur. Masya Allah, Ibu, matahari terbit dari timur ke barat, siapa yang menjalankan? Allah. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada segala macam. Siapa yang ngatur? Allah. Iya, tugas kita hanya masukin makanan, habis itu telan, udah selanjutnya terserah Allah. Allah yang ngatur, Bu. Allah yang ngatur hidup kita. Kita ini hidup diatur sama Allah. Iyalah, Allah tidak sia-sia menciptakan kita, Ibu, ya. Ada perintah, ada larangan, ya. Allah juga siapkan balasannya surga atau neraka. Ya, kita hidup itu ada aturannya. Jadi kalau kita mau hidup harus ngikutin aturan yang menciptakan kita. Iya, kalau nggak mau ngikutin aturan, ya. Baik. Itu, Ibu, ya. Allah Maha Esa di dalam penciptaan, yang memberi rizki dan yang mengatur alam. Semuanya kita minta rizki juga mintanya kepada Allah. Baik. Kemudian Allah juga Maha Esa di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, nama-nama Allah itu sangat banyak. Ya, yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Coba misalnya nama Allah apa? As-Sami'u. Artinya apa? Sami'u, Ibu?
maha mendengar. Allah itu maha mendengar. Iya, kita manusia juga mendengar. Bedanya apa? Kita mendengar, Allah juga mendengar. Nah, kalau kita mendengar, tapi pendengaran kita terbatas oleh ya tempat dan volume. Iya. Coba misalnya istri saya di rumah, saya di sini. Ya, siapalah di rumah lagi teriak-teriak. Saya dengar nggak di sini, Bu? Nggak dengar kita kan ya? Tapi Allah dengar nggak, Ibu? Allah maha mendengar. Al-Basir, Allah maha melihat. Ya, kita juga melihat, Allah maha melihat. Bedanya apa? Jangankan di mana, ya kan, itu belakang tembok siapa juga kita nggak bisa melihat, ya kan? Terhalang oleh kain juga kita nggak bisa melihat di belakang kain. Tapi Allah, Ibu, iya, dari atas langit semut, ya, anak semut hitam berjalan di atas batu hitam, tengah hutan, tengah malam hujan deras. Allah lihat nggak, Ibu? Lihat, ya, Masya Allah. Itulah bedanya penglihatan kita dengan Allah yang maha melihat. Maka hati-hati, Bu, ya. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Ya, Ibu bisik-bisik lagi ngapain, Allah dengar nggak, Ibu? Allah dengar, Ibu, ya. Hati-hati. Kita lagi banyak orang, kita lagi sendirian berbuat apa, Allah dengar nggak? Allah lihat nggak? Allah tahu nggak, Ibu? Allah tahu. Allah juga punya nama Al-Alim, Allah maha mengetahui. Ya, itulah Allah Maha Esa. Esa di dalam nama dan sifat-sifatnya. Esa di dalam zatnya, rububiyahnya, dan ya, hendaknya Allah yang satu-satunya kita sembah. Itulah ayat yang pertama, qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian ayat yang selanjutnya, Allahus Somad. Allah adalah tempat bergantung. Semua, ya, hajat kita itu, keinginan kita, apa yang dibutuhkan oleh makhluk deh, mau itu orang beriman, mau orang kafir, mereka butuh kepada Allah nggak, Ibu? Butuh. Mereka, ya, tidak bisa dipungkiri, mereka butuh semua kepada Allah, ya, untuk memenuhi hajat-hajat mereka. Orang-orang kafir Quraisy dahulu, orang-orang musyrikin, ya, disebutkan di dalam hadis, dahulu pernah ditanya, namanya Husain, kam ta'budul yauma min ilahin. Ya, wahai Husain, berapa yang kamu sembah pada hari ini? Berapa Tuhan yang kamu sembah? Kata dia, sab'atun. Sab'atun itu berapa, Ibu? 7. Kemudian dia mengatakan, sittatun fil ardi wa wahidatun fis sama. Tuhannya ada 7, Ibu. 6 di bumi, 1 di langit. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, fa'ayyuhum tu'iddu li rahbatika wa li rohbatika. Kalau kamu lagi dalam keadaan kepepet, lagi ketakutan, berharap, ya kan, itu Tuhan mana yang kamu tuju? Maka dia mengatakan, alladzi fis sama, yaitu Tuhan yang ada di langit. Maksudnya siapa? Allah. Orang-orang musyrik mereka juga nyembah Allah, Ibu. Orang-orang musyrik kafir Quraisy, musyrikin itu dulu zaman Nabi, mereka percaya sama Allah nggak, Ibu? Nyembah Allah nggak? Nyembah Allah. Tapi yang jadi masalah, mereka tuh nyembahnya bukan hanya Allah saja. Ya seperti ini, Tuhannya banyak. Ya, ada Tuhan
Patung-patung itu kan berhala-berhala, mereka nyembah Allah juga. Makanya kalau dalam keadaan mereka kepepet genting yang misalnya di tengah laut, ya kan ombak, angin, wah mereka tuh berdoa seikhlas-ikhlasnya ke siapa? Ke Allah. Tapi ntar kalau udah selamat, udah kumat lagi, nyembahnya berhala lagi, ya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, di beberapa ayat Ibu menjelaskan kepada kita, mereka tuh tahu siapa yang menciptakan langit bumi, mereka tahu yang menciptakan langit bumi itu adalah Allah. Ya. Kemudian, ya, seperti di dalam surat Luqman itu ayat 25, kata Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo la yaqulunna Allah. Kalau kalian tanya kepada mereka, orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, layakut, sungguh mereka itu akan mengatakan yang menciptakan itu semua adalah Allah. Ya, sekali lagi mereka tuh percaya Allah, cuman salahnya mereka ibadahnya bukan hanya kepada Allah tapi juga kepada yang lainnya. Nah, itu ya. Padahal hendaknya segala kebutuhan kita, doa kita itu harusnya kita tujukan hanya kepada Allah. Allah itu tempat bergantung. Tempat bergantung. Ibu-ibu punya masalah apa? Punya masalah apa? Masalah rizkinya seret, masalah anak, masalah rumah tangga, masalah jodoh, masalah apapun, kita tujukan hanya kepada Allah. Curhatnya pertama kali hanya kepada Allah. Ibu sholat tahajud atau sholat dua, angkat tangan curhat ke Allah, jangan ke yang lain. Jangan ke yang lain. Ya, jangan ke ustadz, ya, ustadz juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, hati-hati. Curhatnya kepada Allah. Allahus Samad, ya, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kemudian ayat selanjutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah itu nggak beranak, Allah itu nggak punya anak, Allah juga tidak diperanakan, Allah nggak punya bapak ibu. Iyalah, tentu ya. Allah kalau punya anak berarti Allah butuh namanya keturunan. Enggak ya, Allah itu enggak butuh apapun. Ya, kita yang butuh sama Allah. Allah enggak, kalau Allah punya anak berarti Allah butuh, iya punya istri berarti butuh ya, yang namanya apa? Generasi penerus untuk meneruskan kerajaannya, dan enggak, Allah enggak butuh anak, ya, enggak ada. Atau Allah juga tidak diperan, Allah juga nggak butuh bapak sama ibu. Kalau Allah butuh bapak sama ibu berarti Allah, ya, Allah kan, Allah itu awwal wal akhir. Allah itu maha, ya, Allah itu yang pertama. Berarti kalau Allah punya bapak ibu berarti Allah bukan yang pertama. Ya, Allah itu al awwal wal akhir. Ya, dan ini perkataan yang sangat keji, Ibu, ya. Orang-orang kafir yang mengatakan Allah itu punya anak, ya, Allah itu salah satu dari yang tiga Tuhan Bapa segala macam. Ya. Ini perkataan sangat keji, sampai-sampai Allah sebutkan, Ibu, ya, perkataan mereka itu mengerikan sekali di dalam surat Maryam ayat 88 sampai ayat 92. Kata Allah Ta'ala, wa qalu takhadzar rahmanu walada, dan mereka berkata, ya, Tuhan yang maha pemurah itu punya anak. Disebutkan dalam surat Maryam ayat 88, ya, mereka mengatakan Allah itu butuh yang namanya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kata Allah, sesungguhnya kalian telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat keji, sangat mungkar. Ya, perkataannya sangat keji. Mengatakan Allah itu butuh yang namanya anak. Taqadus samawatu
yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Ya Allah ya Rabbi. Gara-gara perkataan tadi, Bu, orang ngomong Allah punya anak, kata Allah, hampir-hampir langit ini pecah, kata Allah. Gara-gara perkataan tadi itu ya, orang-orang kafir yang mengatakan Allah itu punya anak, Allah itu Tuhan Bapa. Kata Allah, hampir-hampir langit itu pecah. Dan bumi itu hampir-hampir terbelah, gunung-gunung hampir runtuh, kata Allah. Gara-gara perkataan yang mereka anggap sepele. Ya, padahal kata Allah, hampir-hampir langit ini ya terbelah. Baik. Inna da'au lirrahmani walada. Ya, karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Ya, wa ma yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan tidak layak bagi Allah yang Maha Pemurah ya mempunyai seorang anak. Ya, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu enggak punya anak, Allah itu juga enggak punya bapak sama ibu. Ya, hati-hati. Baik. Kemudian ayat selanjutnya, ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dan tidak ada yang setara ya dengan Allah satupun. Gak ada yang sebanding dengan Allah, udah jelas Ibu ya. Gak ada. Dan inilah inti dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Intinya ya ayat ini ringkasannya. Ya, tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, ya nyembah batu, kayak nyembah pohon atau selainnya, maka dia telah menjadi seorang yang musyrik. Ya, orang berbuat dosa syirik kan namanya musyrik, menyamakan selain Allah dengan Allah. Meskipun dia maksudnya tidak kayak gitu, meskipun dia nggak berniat seperti itu, tapi ketika dia melakukan dosa tersebut, maka dia jatuh ke dalam dosa syirik meskipun niatnya nggak kayak gitu. Enggak, saya nyembahnya Allah, saya doanya hanya kepada Allah. Meskipun dia niatnya kayak gitu, tapi dia melakukan kesalahan yang dia tidak sadari. Ya, itu tetap dia terjatuh dalam dosa syirik. Ya, kenapa? Karena dia nggak tahu, makanya belajar. Pengajian di mana-mana, ya kan? Kemudian ada uzur buat dia, ada keringanan, ada maaf buat dia, nggak ada Ibu. Makanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, supaya kalian tahu mana tauhid, mana syirik, mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana perintah, mana larangan. Anda nggak belajar, kemudian Anda melakukan kesalahan dosa ini terus mengatakan, oh saya nggak tahu, enak aja, ya kan? Nggak ada uzur Ibu, nggak ada keringanan ya. Rumah dekat masjid umpamanya pengajian ya kan tiap ini coba nggak ada. Ya, nggak ada yang setara dengan Allah. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dahulu ada Bu, orang yang mengatakan kepada Nabi, ya, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang ya berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta. Ngomongnya apa? Masya Allah wa syi'ta. Artinya apa? Atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Mu di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Kemudian Nabi menegurnya. Faqala aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau ingin menjadikanku tandingan untuk Allah? Katakanlah, yang benar tuh ngomongnya Pak, masya Allah summa syi'ta. Summa itu artinya apa?
kemudian. Kalau dan itu kan setara Ibu ya, karena kehendak Allah dan kehendakmu itu menyetarakan Allah dengan Nabi, nggak boleh ya. Nabi sampai ngomong, kamu mau menjadikan aku tandingan sama Allah, katakanlah Masya Allah summa syi'ta. Makanya kita juga Ibu tidak boleh mengatakan orang kita lagi sakit ke dokter, terus dokternya Masya Allah ya, ini kalau nggak ada dokter nih saya udah mati kali, Masya Allah obatnya mujarab ya, kalau nggak ada dokter saya, itu boleh nggak ngomong kayak gitu Ibu? Nggak boleh. Wah ini kalau supir bisnya nggak lihai mah kita masuk jurang semuanya, boleh nggak ngomong kayak gitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Pertama, atas kehendak Allah, Masya Allah, atas kehendak Allah, kemudian loh, jangan, ya kalau nggak ada kamu ini saya tenggelam ini, kan kayak gitu, misalnya lagi di Pakis, akan ke tengah, terus ada orang selamatin renangnya hebat, wah kalau nggak ada kamu mah anak saya mati. Nggak boleh ngomong kayak gitu, ini semua atas kehendak Allah. Itu orang yang nolongin, yang menjadikan dia akhirnya niat nolong itu siapa? Allah, kan kayak gitu. Jadi nggak boleh, kalau nggak ada kamu saya mati, kalau nggak kamu kita masuk jurang, kalau nggak ada kamu kita tenggelam. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Semua atas kehendak Allah, kemudian kemudian gitu loh. Ada kata-kata kemudian. Alhamdulillah, pertama kan kayak gitu. Alhamdulillah ya Allah selamat kita. Udah ngeri bisnya ya kan, kanan kiri jurang. Alhamdulillah. Kemudian supirnya juga alhamdulillah hebat. Nah kayak gitu. Jangan langsung to the point, wah ini supirnya nih hebat banget, kalau nggak sama dia mah kita mati semua. Nggak boleh ya, karena tidak ada yang setara dengan Allah, semua itu atas kehendak Allah. Itu Ibu ya. Iya, jadi hati-hati, jangan kalau ngomong, kalau nggak karena kamu itu kan jatuhnya nanti kesyirikan ya, jatuhnya syirik. Yang menyelamatkan kita ya, kita selamat atau enggak itu atas kehendak Allah ya, kayak gitu Ibu ya. Orang nyakitin kita dari belakang apa segala macam, mau kena kita atau enggak itu atas seizin Allah ya. Jadi kita berlindungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sudah selesai tafsir dari surat Al-Ikhlas ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ya hamba-hamba Allah yang benar-benar ikhlas di dalam ibadah, benar-benar mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah ya. Jadi kita belajar seperti ini udah paham ya, ini kan salah satu surat favorit kita Ibu ya. Ya kan? Lah iya paham saya Bu ya. Kalau nggak Al-Ikhlas, Uluhu, iya. Iya. Makanya kita harus paham apa yang kita baca itu, harus paham ya. Salah satu yang membuat sholat kita khusyuk kan kita paham apa yang kita baca di dalam sholat. Ya, qul huwallahu ahad ya, difahami Bu ya, udah belajar. Allah yang Maha Esa, oh ya, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, lam yalid walam, Allah enggak beranak, Allah enggak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan, tidak ada yang setara dengan Allah gitu ya, ditanamkan dalam hati kita. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Hah? Cukup? Iya, baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya enggak? Enggak ada? Cukup ya? Ya, insya Allah paham ya. Baik, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'ifata wal ghina
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.